Orang yang sedang kalian fokuskan ini seperti merekayasa situasi finansialnya, Capricorn. Yang kamu tahu, yang kamu tahu, menurut dia saat ini dia dalam masalah keuangan, begitu yang aku rasa. Tapi hatinya yang sebenarnya, dia tahu bahwa tidak ada masalah keuangan. Nggak tahu entah kenapa dia merekayasa atau membohongi kamu tentang keadaan finansialnya ini ya. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan intip isi hatinya untuk Capricorn Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan November 2023 ya guys. Oke, ada seseorang yang ingin kalian intip isi hatinya guys. Kenapa kalian pengen tahu isi hatinya? Karena dia penting bagi kalian, itu aja. Kalau nggak penting mah nggak ngapain juga ya buang-buang waktu pengen tahu isi hati seseorang, oke? Orang ini mungkin masih ada di dekat kalian saat ini. Kalian masih bisa berbicara dengan dia, masih aktif berbicara begitu. Tapi ya emang tipikalnya nggak bisa dengan mudah menyampaikan isi hatinya ya. Atau bisa juga guys saat ini bisa kalian lihat orangnya ada di mana begitu, tapi no communication ya. Sedang tidak berbicara saat ini, itu pun boleh. Atau bisa jadi ini orang udah nggak tahu di mana keberadaannya saat ini, lose contact. Oke? Kamu sudah cari kemana-mana dari sosial media begitu, tapi tidak bisa ketemu. Nah, itu juga bisa kita lihat sebentar lagi ya. Yang paling penting di sini adalah kamu bisa bayangkan atau visualisasikan wajahnya dan masih tahu namanya ya guys. Karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa terkoneksi supaya aku bisa tarik kartu yang paling tepat untuk kamu mengenai isi hatinya saat ini, oke? Aku bicara dengan banyak kepi sekaligus ya, jadi nggak semua kepi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Oke, thank you very much Capricorn. Kamu kayaknya kepikiran banget deh sama dia. Kepikiran banget guys. The Seven of Cups itu pikir sana, pikir sini, pikir sana, pikir sini, itu yang aku tangkap, oke? Oke, kita langsung mulai saja dari Oracle dulu tentunya ya. Ini akan menjadi pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Informasi yang perlu diketahui oleh Capricorn mengenai orang yang saat ini sedang mereka fokuskan, isi hati orang yang saat ini sedang mereka fokuskan. Terima kasih. Halo. Abundance, ada kelimpahan di sini guys. Tapi lucu ya guys, yang aku lihat ini orang nggak ngakui kalau dia itu dalam kelimpahan. Kalian lihat ini? Jadi seolah-olah kayak pusing gitu ya. Banyak pikiran atau mungkin banyak keluhan tentang keluarga atau tentang anak atau tanggungan, ini aku lihat di sini. Tapi sebenarnya di bawahnya ada kelimpahan guys. Orang yang sedang kalian fokuskan ini seperti merekayasa situasi finansialnya, Capricorn. Yang kamu tahu, menurut dia saat ini dia dalam masalah keuangan, begitu yang aku rasa. Tapi hatinya yang sebenarnya, dia tahu bahwa tidak ada masalah keuangan. Nggak tahu entah kenapa dia merekayasa atau membohongi kamu tentang keadaan finansialnya ini ya. Mari kita lihat dulu. Halo. For Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Intip isi hatinya untuk bulan November 2023. Terima kasih. Oke, aku hanya akan ambil 3 kartu ya guys. Iya, 1, 2, 3. The Three of Swords. Bukan hanya tentang finansial sepertinya guys yang dia bohongi ke kamu ya, yang dia tutup-tutupi, tapi mengenai status juga aku lihat di sini. Mari aku lihat kartunya dulu ya, seperti apa ini ceritanya ya. Oke.
Dan ada karakter buruknya aku lihat guys, karena ini dia memegang botol minuman keras begitu, dan kemudian kelihatan kayak urakan ya, kayak bukan tipe orang yang maksudnya produktif ya, bukan tipe orang yang bekerja, bukan tipe orang yang berbisnis, bukan tipe orang yang semangat, bukan tipe orang yang punya kegiatan aktif, nggak seperti itu. Tapi kebanyakan males-malesan, kebanyakan nongkrong, tidur-tiduran mungkin. Tapi money ada, ya uang ada. Aku nggak tahu dapatnya dari mana. Tapi yang jelas tidak ada masalah keuangan di sini, tapi justru malah karakternya yang nggak bagus aku lihat ya. Ditambah tadi satu sisi lagi yang perlu kamu ketahui. Tadi di awal aku kesannya cuma mau bilang ke kamu ini orang nipu soal keadaan finansial dia begitu. Tapi bukan hanya finansial, mengenai status juga ya, relationship aku lihat ada yang ditutup-tutupi dia. Oke, kita langsung mulai ya, The Three of Swords. Kemungkinan besar kamu berurusan dengan seseorang yang saat ini sudah punya pasangan sah guys, oke. Terlepas itu pacaran atau tunangan atau apapun itu, tapi yang jelas ada orang lain saat ini di sisinya dan dia terlihat powerless kalau berhadapan dengan orang itu. The Three of Swords, dan lagi-lagi kelihatan kebingungan ya, jadi kayak pongah gitu guys, oke. Aduh gimana nih gitu, kayak nggak bisa bersikap tegas atau nggak berani untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Dan orang yang di sebelahnya tadi atau yang sah aku lihat ya, pasangan yang sahnya ini sudah terlalu banyak disakiti gitu guys, atau sudah terlalu sering kayak dikecewakan oleh ini orang yang sedang kamu fokuskan ini ya. Dan aku melihat ini seperti disembunyikan dari kamu, Capricorn. Jadi bisa jadi ini orang ngaku-ngaku ke kamu kalau dia tuh masih single, atau dia tuh sudah kembali menjadi single mom atau single dad begitu ya. Tapi yang aku lihat dia masih ada urusan. Kalau nggak akan mungkin guys muncul kartu The Three of Swords di paling kiri ini, karena akar permasalahannya adalah The Three of Swords. Ya. Jadi kamu ini sepertinya ya skenarionya kayak begini, sedang dekat dengan seseorang tapi kamu belum dekat betul, belum kenal betul sama dia. Dia tuh banyak menutup-nutupi informasi tentang kehidupan pribadinya, dan saat ini lagi ngaku-ngaku kalau ada dalam masalah keuangan ke kamu ya. Kemungkinan besar kalau begitu keadaannya kamu itu secara finansial mapan guys. Artinya kamu mungkin punya pekerjaan atau punya bisnis begitu, dan dia bisa lihat kalau kamu secara keuangan mapan. Atau skenario berikutnya itu dia tuh nggak mau kalau kamu ganggu secara finansial, oke? Just take how it resonate to your personal life. Kalau kamu tipikal yang memang tidak ingin cari orang atas dasar finansialnya, maka dia ini sedang tidak ingin diganggu secara finansial. Artinya jangan sampai dekat dengan kamu dan kemudian dia harus mungkin kayak kirim-kirim uang gitu guys, atau kayak harus bertanggung jawab ke kamu begitu ya. Dan kalau saat ini kamu sedang memang mencari orang yang keadaan finansialnya bagus, maka yang dia tunjukkan ke kamu adalah dia itu tidak akan mampu, tidak akan bisa, justru malah kayak menunjukkan kelemahan supaya dikasihani, atau kayak supaya kamu itu nggak terlalu banyak tuntutan ke dia. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan hidupnya kelam banget aku lihat guys, kelam banget ya. Bukan hanya sekedar banyak bohongnya, tapi memang banyak banget masalah pribadinya yang dia simpan-simpan dan ditimbun-timbun begitu, dan tidak mau diselesaikan. Padahal sebenarnya ada peluang untuk menyelesaikan, tapi tidak mau menyelesaikan ya. Saat ini lagi pusing, sakit kepala ya. The Five of Swords ini kayak ada dorongan dari dalam dirinya untuk mengakhiri kebiasaan buruknya ini ya, kayak banyak bohongnya, banyak tipu-tipunya, ataupun mungkin berkhianat sana berkhianat sini. Tapi melihat karakternya dan kebiasaan buruk, aku lihatnya bukan hanya karakternya saja yang jelek, tapi ada kebiasaan buruk lain yang memang jadi candu baginya saat ini. Ini bisa jadi guys bukan hanya sekedar kaki tangan minuman keras istilahnya ya, bisa jadi memang kecanduan judi online atau hutang di mana-mana begitu, tapi sebenarnya berasal dari keluarga yang berkelimpahan. Bisa jadi juga akses money sudah ditutup dari dia. Kemungkinan besar keluarganya itu sudah tidak memberikan uang lagi. Kalau dia ini misalnya pengelola bisnis keluarga begitu, tapi dia itu sudah dikeluarkan dari bisnis keluarga gitu. Money is there, abundance is there, tapi dia tidak punya akses. Dan itu tetap akan dikategorikan wealthy guys di dalam deck tarot ya. Karena memang dia masih punya hak atas uang itu, tapi ada kekuatan atau ada orang yang kekuatannya cukup besar sehingga membuat dia tidak bisa punya akses ke uangnya tersebut, oke? Dan kalau seandainya kamu ada niatan kayak mau membantu ini orang, aduh kasihan banget begitu ya, katanya kayaknya makan gak makan ngeliat mukanya. Kamu tuh kayak lagi menggarami laut guys, artinya sebenarnya dia bisa makan asalkan dia mau mengikuti
mungkin arahan orang yang powerful tadi ya, let's say orang tuanya begitu, atau misalnya pasangan dia, kamu itu harus cari kerja dong supaya bisa makan begitu, tapi dia nggak mau kerja, ya nggak dikasih makan dong kan. Nggak diperlakukan dengan baik, dan dia akan menunjukkan ke kamu gitu kesannya seolah-olah dia itu ditindas, dizolimi, diperlakukan dengan tidak adil, padahal sebenarnya enggak guys. Yang aku lihat itu dia yang merusak keadaannya saat ini, dia yang bikin hidupnya dalam masalah saat ini, oke? Dan kemudian kartu berikutnya The World guys. Entah kenapa aku ngeliat kamu seperti di-cut dari ini orang supaya tidak berlama-lama berurusan dengan dia. Lucky for you, ya, lucky for you. The world is coming here for you. Artinya kamu bisa selamat dari tipe orang yang seperti ini Capricorn. But guys, biasanya ini akan sulit untuk diterima oleh manusia ya. Terutama untuk manusia-manusia yang masih penasaran kayak kamu Capricorn. Kamu itu sebenarnya sudah tahu kalau nggak baik berurusan dengan ini orang lebih lama lagi, hanya akan merepotkan dirimu. Tapi kesannya itu kayak kamu itu nggak mau menyerah ke ini orang, kayak mau fighting untuk orang ini. Kamu akan berjuang, kamu akan memastikan dia baik-baik saja, kamu akan memastikan dia makan. Tenang aja, banyak nasi di rumahnya Capricorn. Hanya saja dia nggak mau pulang ke rumah, karena kalau dia pulang ke rumah dia harus bertanggung jawab, mungkin sama istri, sama anaknya, sama keluarganya begitu, dan dia nggak mau bertanggung jawab. Makanya dia di luaran sana makan gak makan. Kalau dia pulang, di rumah ada nasi, di rumah ada lauk pauk, di rumah ada makanan, ada tempat tinggal yang nyaman, tapi dia memilih untuk no responsibility dan melanglang buana di sana. Dan saat ini kamu sedang berurusan dengan tipikal orang yang seperti itu, aku lihat Capricorn, oke? The world is coming here for you, untuk menyelamatkanmu. Akhiri urusan kamu dengan dia katanya, dan ini sudah kamu dengarkan intuitively bahwa ini orang tidak sehat untuk didekati atau nggak bagus untuk berurusan dengan dia. Segera akhiri ya. Jangan tambah-tambah masalah Capricorn katanya ya. Dia ini sebenarnya yang bikin masalah dalam hidupnya itu dirinya sendiri. Sebenarnya kehidupannya itu bisa tidak bermasalah asalkan dia bisa memperbaiki dirinya. Tapi ini dia tidak mau memperbaiki dirinya, dan bukan tanggung jawab kamu guys untuk memperbaiki orang. Ya enggak sih ya, kamu mungkin bisa kasih nasihat, bisa kasih petunjuk, saran untuk orang begitu guys, random people, tapi mengenai keputusan dia akan berubah untuk kehidupan yang lebih baik, itu kembali ke dia. Dan ini bukan keputusanmu. The world, stay away from this person katanya, for your own kindness, oke? Oke Capricorn, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan intip isi hatinya untuk bulan November 2023 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Capi. Thank you very much. Dadah guys.